penjelasannya. Saya salah. Hah, apa? Saya salah. Kamu salah. Saya salah. Oh, halo teman-teman, dan kembali kita bahas ini masalah Pondasi Naga. Pondasi Naga ini kayaknya nggak ada henti-hentinya ya kita bahas ini soal Pondasi Naga. Soalnya baru-baru ini muncul lagi videonya dan ini sangat meresahkan lagi. Udah dihina suku Nias, dibikin video lagi dan nggak pernah ada kita minta maaf. Dan pada video kali ini saya coba berbicara dengan Pondasi Naga ini, apa sebenarnya mau Pondasi Naga ini ya teman-teman. Dan kita berharap dia bisa minta maaf. Kita langsung aja teman-teman, ini kita panggil Pondasi Naga. Woi, Kodrasi Naga, keluarlah kau ini. Dari mana aja lah kau selama ini. Udah menghina suku Nias, nggak pernah muncul lagi lah kau. Malah bikin video lagi. Ini benar-benar bikin kita emosi lah kau ini, Pondasi Naga. Coba muncul, dari mana kau ini? Lah, kenapa kau ini Pondasi Naga? Kamu kenapa sebenarnya ini? Kamu lagi sakit atau kena karma ini Pondasi Naga? Kok kamu itu nyesek nafasnya? Kenapa kamu lagi sakit ya? Makanya kamu itu jangan menghina-hina suku Nias. Merasa benar aja kamu ini. Sebenarnya coba beri kamu itu klarifikasi dulu. Kenapa kau ini bisa menghina suku Nias, menghina budaya Nias, juga memberi pernyataan bahwa di hukum adatnya itu perawan menantu harus dikasih ke bapak suami. Kau ini kurang ajar sekali ya. Sok tahu banget lah kau ini Pondasi Naga. Lama-lama gua injek leher kau ini ya Pondasi Naga. Coba itu bagaimana kenapa bisa kau ini membuat pernyataan seperti itu? Coba kamu jelaskan dulu lah. Oke. Saya dirampasi oleh seorang anak Nias. Kan yang aku tanya itu kenapa kamu menghina suku Nias, malah ngomong dirampas. Aduh, kamu ini kenapa sih? Kalau kamu itu dirampas, kenapa kamu menghina suku Nias? Yang aku tanya ke kamu itu, kenapa kau ini menghina suku Nias? Kenapa kamu itu menghina hukum adat, menghina kebudayaan yang ada di Nias? Kamu ini kenapa? Jangan bilang kamu itu dirampas oleh orang Nias. Gimana ini? Kenapa kamu itu menghina suku Nias? Coba berikan pernyataan dulu, nggak usah bacot, nggak usah bertele-tele kau ini ngomong. Yang aku tanya itu ke kamu, kau ini kenapa menghina suku Nias? Coba berikan dulu penjelasannya. Saya salah. Apa? Saya salah. Kamu salah. Saya salah. Oh, kamu salah. Oh, merasa bersalah. Oh, gitu. Yaudah. Jadi gimana ceritanya ini kamu tuh? Yaudah nggak apa-apa sih kalau udah minta maaf kamu ini udah bilang saya salah. Iya, baru sadar kau ini kan salah. Pengen aku tonjok malah kau ini, pengen aku injak leher kau ini apa bukannya itu. Ya udah, gimana? Jadi waktu itu kamu bikin kamu itu membuat pernyataan penghinaan suku Nias itu seperti apa, kemudian kau ini menyebarluaskannya di mana aja? Di grup Facebook Nias Barat, Nias Selatan, dan sebagainya. Oh gitu, kau ini mengirim di beberapa grup ya, di Facebook, di Nias Barat, di Nias Utara, di Nias Selatan. Oh gitu. Bisa dikatakan lah nggak ada otak lah kau ini ya. Udah, emang kau ini tidak merasa bahwa apa yang kau katakan itu nggak benar? Apa kau ini merasa itu semua benar yang kau katakan itu? Pernyataanmu yang nggak ada otak itu? Gimana lah kau ini? Udah tahu orang-orangnya sini pada emosi sama kau ini ya. Soalnya kau ini membuat pernyataan yang nggak jelas, nggak ada di hukum adat. Kau bilang ada, menghina lagi kamu perempuan. Emang kurang ajar sih kau ini ya. Untung aja kamu ini bicara sama aku. Kalau sama orang lain, orang-orang Nias itu
udah dikasih pelajaran lah kau ini, udah di sekolahin lagi lah mulut kau itu. Untung lah sama si Gulo ini kau bicara, aku ini orang Nias juga, marga Gulo, jadi kau ini janganlah teruskan seperti itu lagi lah kawannya. Jadi seperti apa aja pas kau ini membuat postingan-postingan di grup-grup di Nias itu, bagaimana respon-respon dari masyarakat Nias? Kamu ini dipuji atau gimana? Saya dimaki-maki oleh orang-orang Nias di dalam, babi kau sinaga, nenek moyang orang Batak, monyet dan sebagainya. Oh, kau ini dimaki-maki. Oh gitu. Jadi kau ini dimaki-maki di situ ya? Ya iyalah, kau ini mau wajar kau ini dimaki-maki. Terus kau mau bilang tadi apa babi kau kontra Sinaga seperti itu ya? Terus ada pernyataan kau ini mengatakan bahwa ini bawa-bawa nama suku juga nenek moyang kamu. Enggak benar itu. Kamu ini ngarang-ngarang. Orang Nias nggak pernah bawa-bawa suku. Kalau orang itu masalah sama kau, pastilah kau itu dimarahinya, dimaki-makinya, bukan dengan nenek moyang kau itu, bukan dengan suku-suku kamu itu. Itu juga masih punya otak yang waras ini kontra Sinaga. Nggak mungkin lah menghina-hina suku kau itu. Yang salah itulah kau, mulut kau itu yang perlu disekolahin seperti itu kontra Sinaga. Jadi bagaimana pernyataan kau ini? Enggak jelas, makin aneh-aneh aja kau ini memutarbalikkan fakta. Emang orang Nias ini juga mengikutin kebodohan kau ini. Kita nggak pernah bawa-bawa suku. Kalau kita ada masalah dengan seseorang dia bukan suku kita nggak pernah bawa-bawa nama-nama suku, bawa nama keluarganya. Tetap nanti kok orang yang membuat masalah ya sama seperti yang kau ini. Kau membuat pernyataan yang gak jelas, yang menghina suku. Nah, tentu saja kita marahnya ke kau, dan kita nggak pernah itu bawa-bawa nama keluarga kau lah, bawa-bawa suku kamu lah. Jadi nggak usah lah mutar-mutar balikan fakta kontra Sinaga. Jadi bagaimana lah ini? Jadi gini deh, kau ini kenapa kau itu mengirimkan pernyataan-pernyataan yang berisi konten penghinaan suku Nias itu di grup Nias juga. Nah, seakan-akan kau ini menantang ya, itu ya kondisinya ini. Jadi motif apa kau ini melakukan hal-hal seperti ini, menghina suku lah? Emang ada masalah apa kau ini dengan suku Nias? Kalau kau itu ada urusan dengan seseorang dia suku Nias, nggak usah bawa-bawa nama suku, nggak usah bawa-bawa nama adat. Nah itu kamu itu harus profesional, kamu itu udah gede, udah tua, tapi kelakuan masih kayak anak-anak. Kasihan lah kau ini kontra Sinaga. Kalau keluarga kau melihat kelakuan kau ini, mendengar kelakuan kau ini, mereka juga ikut malu. Punya keluarga kayak kau ini, menghina suku, menghina banyak orang, membuat pernyataan seakan-akan itu benar menurut kau. Aduh, jadi gimana, kenapa kau itu bisa mengirimkan ke beberapa grup di Pulau Nias? Kenapa kau ini mengirimkannya? Tadinya saya pikir di sini ada orang Kristen. Nah, tadi saya berharap di situ ada orang Kristen. Oh, jadi gitu. Aduh, nggak nyambung. Emang nggak jelas lah kau ini kontra Sinaga. Jadi alasan kau ini benar-benar tidak logika loh. Masa ngirim ke grup Pulau Nias, kau pikir ada Kristen? Lah, apa hubungan aja ya? Nah, ini udah mulai keliru lah kau ini. Udah mulai apa namanya, gersek gitu otak kau ini ya. Coba lah dibenerin dulu lah otak kau ini, disekolahin dulu ya. Lain kali jangan kayak gitu. Nah, terus setelah kau ini mengirimkan di grup itu, tadi kata kau ini kau pikir ada orang Kristen, makanya kamu tuh ngirim di grup Pulau Nias. Nah, setelah kau kirim, ternyata apa yang terjadi? Ternyata di sini orang Nias semua begitu. Gitu. Iya, itu kan orang Nias semua, ya wajar lah, itu kan grup Nias.
kau ini keliru ya, nggak ada otak lah kau ini. Kupikir ada orang Kristen, ternyata orang Nias semua. Ya sebenarnya Nias itu namanya Kristen emang. Kenapa sih kau ini? Aduh, benar-benar aku juga bingung lah. Kau ini otak kau ini masih normal apa gimana sih? Pernah nggak kau ini jatuh di motor atau gimana? Ya kalau emang pernah ada kejadian seperti itu, ya mungkin ada sedikit gangguan saraf otak kau ini gitu kan, jadi agak sedikit error. Nah kalau memang ada apa namanya, pernah ada peristiwa seperti itu, kau ini pernah kecelakaannya, aku ini bisa maklumin kau. Tapi kalau kau ini otaknya masih normal saja, nah ini yang nggak bisa kita kasih toleransi seperti itu Fondasi Naga. Terus apa kau ini gimana? Aku ini marah sama kau ini ya, betul-betul emosi sama kau ini, dan banyak orang juga pada emosi sama kau ini. Saya salah. Kalau orang Kristen itu ada orang dirampasi, itu korban dirampasi menurut Yesus itu yang terbaik dibawa ke penginapan. Kalau ada orang yang dirampasin, yang terbaik apa tadi? Ke penginapan. Di mana? Ke penginapan. Oh, di penginapan. Oh, gitu. Jadi kau ini memberikan pernyataan kau dirampas. Terus harusnya kau ini dibawa ke tempat penginapan seperti itu. Tempat penginapan kayak gimana sih kau ini kondisi dia? Penginapan kayak di hotel-hotel gitu. Oh, kamu mau dibawa di situ. Oh, yaudah. Terus gimana ini? Kau ini udah dibawa ke tempat penginapan, apa yang harus dilakukan sama kau ini? Obati luka-lukanya. Kau ini maunya karena udah dirampas, nggak tahu ya siapa yang rampas kau ini. Karena udah dirampas, kemudian kau ini mau dibawa ke tempat penginapan, begitu ya Fondasi Naga? Kemudian kau ini maunya diobati luka-lukanya. Bisa jadi bisa. Nanti saya coba konfirmasi ke teman-teman saya yang ada di Nias, biar nanti kau ini dibawa ke tempat penginapan. Oh, maunya kayak gitu, di hotel-hotel gitu ya. Lalu nanti kau ini diobati. Tapi kan kamu nggak ada luka, apa dibikin luka dulu? Gimana ini? Diobatin, tapi kau ini kan masih sehat, nggak ada lukanya. Apa kau ini perlu ditonjol-tonjol dulu? Dikeroyok dulu. Nah, habis itu kan ada luka-lukanya baru diobati. Seperti itu Fondasi Naga apa gimana ini? Gimana pernyataan kau ini? Coba lanjut. Oke. Terus gimana? Bukan orang Kristen yang karena pelakunya ada sesukunya, itu nggak urusan, itu urusanmu ya Pak Pendeta ya, Betel Raha ya, itu urusanmu. Kau dirampoi, itu urusanmu. Itu sikap pendeta yang bagaimana Pak Betel Raha? Tar dulu lah. Oh, ini udah sampai ke sini udah clear banget ini Fondasi Naga. Oh, bawa nama itu Pendeta Betel Raha. Ini apa hubungannya dengan yang kita bahas ya Fondasi Naga? Kan tadi aku tanya kau ini, kenapa kau menghina suku Nias? Kemudian kamu memberikan beberapa jawaban yang sampai ke sini juga malah udah sangat keliru, bawa nama pendeta Betel Raha. Emang apa hubungannya dengan Betel Raha? Coba jelasin dulu. Coba nanti sebelum uji hatimu Pak Pendeta Betel Raha, uji hatimu sebelum nanti Tuhan yang Yesus yang memuji hatimu. Itu repot. Lah, kenapa? Apa masalahnya dengan Pendeta Betel Raha, Fondasi Naga? Aduh, kau ini benar-benar udah, aku nggak tahu lah kau ini sebenarnya masih waras apa enggak sih? Apa hubungannya dengan Pendeta Betel Raha? Apa kau ini punya masalah juga dengan Pendeta Betel Raha? Seperti itu. Aduh, ya udah deh, iya, aku ikutin aja deh alur kau ini. Coba berikan pernyataan. Coba lah, apalagi sampaikan aja. Aku udah paham lah kau ini.
ada error otaknya kau ini ya. Jadi ada 3 model menurut Yesus dalam perumpamaannya. Melihat orang yang dirampok itu ada yang dia lewat seberang, mengabaikan orang itu. Ada orang yang pendeta ya, yang tidak peduli dengan orang itu. Ada orang yang dekat dengan Taurat, tidak peduli dengan korban perampokan itu. Oh, tar. Lah kesini-sini udah masuk ini kau ini ya kontra sinaga kayak ceramah juga ya kau ini. Nah, apa sih tadi kan udah lari dari ini lah kau ini kontra sinaga. Aduh, aku jadi bingung ngomong sama kau ini. Kenapa sampai di sini? Oh, malah bawa-bawa nama pendeta Betendra, kemudian kau ini ceramah apaan juga nggak masuk akal. Satu yang diharapkan oleh Yesus, yaitu korban perampokan itu dirawat. Itu yang terbaik, Pak Pendeta Betendra. Uji hatimu sebelum Yesus Roh Kudus yang menguji hatimu. Oke. Ini menurut kau ya Pondasi Naga itu yang terbaik. Anda berkata itu urusanmu. Kau bermasalah dengan seseorang, itu urusanmu. Nah, seperti itu. Jadi berhentilah Pak Betendra, saya nasihatkan bertobatlah, berhentilah dari kefarisianmu. Farisi itu boleh dicari di kamus Alkitab. Arti Farisi itu adalah orang yang memakai Taurat Musa. sampai di sini, aduh, aku jadi ketawa ya sama kau ini Pondasi Naga. Tadi ceramah lah, terus suruh Pak Pendeta bertobat lah. Yang seharusnya yang bertobat itu siapa? Pak Pendeta apa kau ini Pondasi Naga? Yo, aduh, kenapa sih ada manusia kau ini? Kenapa masih ada manusia kayak kau ini di dunia ini? Kenapa sih bikin orang susah, bikin orang terganggu, malah sok-sok ramahin, nasihatin Pak Pendeta, suruh bertobat. Harusnya kau itu yang bertobat, Pondasi Naga. Bertobat dari pikiran-pikiran yang gak jelas itu. Perlu kau ini harus disekolahin mulutnya, otaknya juga harus disekolahin. Nggak tahu lah kau ini kenapa sih seperti ini. Kayaknya pembahasan kita udah lari dari tema ini ya Pondasi Naga ya. Coba jadi gimana deh, coba atur lagi lah. Orang Kristen gitu ya. Seperti itu. Jadi seharusnya gimana menurut kau ini Pondasi? Ya, coba berikan penjelasannya. Taurat Musa dia pakai, tapi mempertahankan adat istiadat nenek moyang. Tradisi lebih penting, Mbak, bagi orang Parisi. Orang Parisi masuk neraka. Oh, loh, ganas juga loh kau ini ya Pondasi Naga ya. Jadi gini loh Pondasi Naga, gini pernyataan kau itu di video-video sebelumnya itu kan berisi ini penghinaan suku, penghinaan adat istiadat ini ya. Kamu ini memberikan pernyataan yang seharusnya itu sebenarnya itu tidak pernah ada di daftar undang-undang dan daftar hukum yang ada di NIAS. Jadi sebenarnya yang kau sampaikan itu di video sebelumnya itu tidak benar. Itu menghina dan melukai hati masyarakat NIAS, juga merendahkan kehormatan wanita di NIAS. Jadi kenapa sih kau ini sebenarnya? Harusnya kau ini yang bertobat. Jangan bawa-bawa semuanya. Kalau kamu itu memang ada masalah dengan seseorang, jangan bawa-bawa suku. Coba ya yang sekarang nih, yang kita bahas sekarang. Oh ini malah bawa-bawa nama pendeta Andaha. Nah, ini udah sampai ke sini. Aku udah bosan, udah muak sama kau ini ya. Kenapa sih kau ini sebenarnya? Apa sih yang terjadi pada kau ini Pondasi Naga? Apakah ada roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh kau ini yang harus dikeluarkan oleh Bapak Pendeta seperti itu? Kalau emang ada roh jahat di dalam hati kau ini, ya
ngomong lah baik-baik, apa salahnya kan bilang Pak Pendeta, terus pemuda-pemuda niat, saya ini orangnya kurang waras, jadi tolonglah kalian ini bantu saya, keluarkanlah setan ini di dalam hati saya, gitu kan. Nah kalau ngomong baik-baik, Pak Pendeta juga pasti nolongin kamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Keluarlah kau setan di dalam hati Kondra Sinaga, sehingga ke depan kehidupan kau ini kan baik seperti itu. Jangan malah memutarbalikkan fakta, jangan malah sok-sok nasihatin Pak Pendeta. Aduh, kau ini Kondra Sinaga malah bawa-bawa nama Tuhan Yesus. Marahlah Tuhan Yesus melihat kau ini. Aduh, bahayalah kau ini kalau dibiarkan. Cobalah kamu itu ubahlah pola pikirnya lah, Kondra Sinaga ya, ubah pola pikirnya. Kalau kau ini ada masalah dengan seseorang yang bersuku nias, ya kamu itu selesaikan secara baik-baik sama dia, nggak usah mau nama suku, nggak usah menghina. Nah ujung-ujungnya nanti semua secara keseluruhan suku itu mereka musuhi kau dan mereka akan mencari kau. Dan sekarang kan kau ini udah dilaporkan ke pihak polisi loh, Kondra Sinaga. Nggak tahu kau ini udah dengar apa enggak. Bahaya lah kau ini, bahaya. Otaknya ini yang harus disekolahkan Kondra Sinaga. Kalau melihat dari badan kau ini udah kekar, udah tua, udah dewasa, tapi nggak ada otak sebenarnya. Udah nggak ada otak, mencampur aduk masalah, bawa-bawa nama pendeta lagi. Aduh, kau ini gimana sih? Kenapa sih kau ini masih hidup? Gua jadi emosi sama kau ini ya. Kenapa sih kau ini masih ada di dunia ini ya? Apa namanya itu? Menghina-hina suku aja kerja kau ini. Emang nggak ada kerjaan lain? Dulu kau bilang itu tukang sampah. Nah, sekarang tukang penghina seperti itu Kondra Sinaga. Udah lanjutkanlah. Bagaimana lah pernyataan kau ini? Silakan saja. Aku lawannya Yesus itu orang Farisi. Anda tahu Taurat, Anda tahu Injil. Pendeta neraka masuk neraka. Aku tahu semuanya, aku tahu Injil, aku tahu Alkitab, aku tahu semuanya. Hukum Taurat aku tahu. Pak Pendeta juga tahu. Kenapa kau ini? Emosi. Jadi gimana kau ini? Gimana kalau kita tahu? Kita tahu, gua juga tahu. Kenapa? Kenapa kau? Menurut Yesus, karena engkau menentang apa yang Yesus ajarkan. Anda boleh pendeta. Pendeta itu ahli Taurat. Anda orang ahli Taurat tapi tidak menjalankan Taurat itu. Lebih penting tradisimu. Hanya kau iblis. Itu kata Tuhan. Percayalah. Bertobatlah pendeta Betel Neraka. Bertobatlah. Aduh, siapa yang gak jalankan hukum Taurat? Semua pendeta itu kan memang itu sudah jadi tugasnya lah Kondra Sinaga. Kau ini makin kesini makin ganas aja lah kau ini. Udah salah, ngotot lagi. Aduh, kenapa sih kau ini? Jadi gini, kalau Pak Pendeta itu mungkin lebih ngerti, lebih paham soal agama daripada kau ini. Jangan sok-sok. Jadi Pak Pendeta itu juga mereka tahu mana orang yang baik, mana orang yang enggak, mana orang yang sok-sok benar aja, merasa benar sendiri. Bukan masalah tradisi yang dipentingkan. Jadi sebenarnya fokus masalah ini, kau ini kan menghina suku Nias. Jadi para pemuka agama juga pada geram sama kau ini karena pernyataannya nggak jelas. Jadi seharusnya Pak pendeta-pendeta yang di Nias itu wajar aja kalau emosi. Sekarang malah kau yang makin emosi dan ngotot. Aduh, bingung lah menghadapi manusia kayak kau ini. Jadi gini aja lah Kondra Sinaga, ini juga kan kita udah laporkan ke pihak kepolisian. Jadi terserah mereka lah nanti seperti apalah, mau diapain lah kau ini. Mau disekolahin dulu ke ruangan tertentu ya terserah mereka kan. Atau mungkin seperti yang kau bilang tadi, karena kamu ini kan ngakunya udah pernah dirampas. Nah kamu itu harusnya dibawa ke tempat tertentu, lalu lukanya diobatin seperti itu ya.
Nah, bisa jadi juga. Jadi gitu aja ya Kodrasi Naga. Jadi sampai di sini, aduh, kita nggak bisa teruskan lah percakapan ini lah Kodrasi Naga. Kau ini udah keliru otaknya, ini nggak nyambung beneran deh Kodrasi Naga. Tadi fokus temanya aku cuma nanya masalah ini, kenapa kamu menghina suku Nias, malah kau ngomongin ini itu, minta maaf, tapi tetap aja ngulang-ngulangi, bawa nama pendeta lagi. Terus di akhir-akhir ini kau ini makin emosi, bawa nama Tuhan Yesus, bawa nama Alkitab. Aduh keliru ini. Jadi gini aja ya Kodrasi Naga, udah dulu lah, lain kali lah kita teruskan percakapan ini. Jadi cobalah kau ini ubah dulu pola pikir kau ini ya. Kalau kita teruskan obrolan ini, malah tambah emosi sama kau ini. Udah menghina sampai di sini juga ngotot. Jadi udah ya, sampai situ aja ya. Lain kali kalau ada waktu ya kita teruskan lagi. Gua juga masih banyak kerja melayani manusia kayak kau ini. Nggak ada waktu gua. Jadi udah itu aja ya Kodrasi Naga, bye.